Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini kita berbicara tentang taat. Sudah jadi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut dengan ta'at, pakai ta. Para hadirin, dalam bahasa Arab disebutkan at-ta'ah lughatan. Ta'at itu secara bahasa ialah al-khudu' wal inqiyad. Al-khudu' wal inqiyad. Artinya al-khudu' patuh, wal inqiyad menjalankan segala perintah Allah. Kemudian lawan taat itu ialah maksiat. Sudah kita bahas juga. Asa yaksi, maksiat. Para hadirin, kadang-kadang ada orang yang mohon maaf salah paham. Kita harus taat total. Bahkan sampai ada yang mengatakan sampai pemerintah ini zalim sekalipun kita harus taat. Ini pemahaman ketaatan yang kebablasan. Iya. Kenapa? Karena bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Hatta orang tua kita kandung, kuitan kita, mama kita bahkan. Tapi kalau orang tua kita atau mama kita menyuruh hal-hal yang negatif yang tidak baik untuk maksiat kepada Allah, jangan ditaati. Apalagi pemerintah, iya, apalagi bos kita. Walaupun baiknya kayak apa, tapi kalau untuk maksiat kepada Allah, jangan ditaati. Karena jelas sabda Rasulullah, ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, kata Rasulullah, fi ma'syatil khaliq, kalau untuk maksiat kepada Allah. Itu jelas ya. Dan itu jadi pegangan kita ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, kata Rasulullah, fi ma'syatil khaliq, kalau untuk maksiat kepada Allah. Hatta orang tua kandung kita, ibu kita bahkan, kalau untuk melarang kita, menaati kita, udah sembahyang untuk kenanya dulu, jangan ditaati. Kenapa? Karena kepada orang tua kalimatnya bukan taat tapi ihsan, kata Allah. Wa bil ihsani wa bil walidaini ihsan. Kepada orang tuamu, kata Allah, ihsanan, berbuat baiklah. Ya. Nah, kita akan membacakan beberapa ayat nanti yang berkenaan dengan taat kepada Allah atau yang tidak boleh taat kepada Allah seperti apa. Para hadirin yang berbahagia, kita lihat dalam surat nomor 4, surat An-Nisa, pada ayat yang ke 11, 12, sama 10, 11, 12 itu menceritakan tentang warisan-warisan yang turun. Ya. Kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-13 ya, surat An-Nisa sekali lagi. Allah mengatakan tilka hududullah, itulah aturan-aturan dari Allah. Itulah hak-hak atau hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan Rasulnya,
yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka orang tersebut, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang tersebut kata Allah kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Di ujung ayat wa dzalika fawzul azim, itulah keberuntungan yang paling besar. Al-fawz, al-fawz segala usaha kita yang menghasilkan keberuntungan disebut dengan al-fawz. Segala usaha kita yang menghasilkan ketaatan kita kepada Allah disebut dengan al-fawz. Segala usaha kita dalam segala kesusahan apapun untuk taat kepada Allah disebut dengan al-falah. Makanya panggilan salat hayya 'alal falah. Ya. Para hadirin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam surat yang sama, yakni surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau tadi kalimatnya wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, langsung pakai dan Rasulnya. Kalau ini enggak, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Yang pertama kata taatlah kepada Allah, kemudian pakai yang atii'u lagi terus. Wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Kemudian Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan orang-orang memerintah kalian. Dalam hal ini negara. Allah tidak mengatakan atii'u lagi, atii'u Allah wa atii'ur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kemudian untuk pemerintah ya, wa ulil amri minkum, Allah tidak mengatakan wa atii'u lagi. Artinya apa? Kalau ternyata pemerintah itu taatnya kepada Allah dan Rasul, kita wajib taat kepada mereka. Hukumnya itu. Kalau mereka taatnya kepada Allah dan Rasulnya, kata penafsir, bagaimana? Kita harus taat kepada mereka. Atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Lanjutannya ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, An-Nisa 59. Kalau terjadi di antara kalian tanazuk artinya apa? Rame ribut. Makanya dalam bahasa Arab pasaran disebut apa? Kalau orang berkelahi itu jatuh kelahi. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bertengkar satu sama lain dalam satu urusan, kata Allah, bi syai', lihat, faruddu ila Allah wa rasulih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kembalikan kepada pemerintah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak ada masalah tidak terselesaikan, enggak ada. Kenapa? Kalau tidak bisa menyelesaikan Quran, bukan Quran namanya. Karena sekarang sudah mulai banyak umat Islam yang terkecoh sekarang. Ya, nyatanya sekarang Quran nggak bisa menyelesaikan. Makanya Indonesia baru mencetak ada Quran baru versi Indonesia. Ya, ini saking hebat tuh Indonesia, bahasa Indonesia, dia bisa bikin Quran baru. Enggak ada di dunia orang bangsa Arab, orang Mekah, orang Madinah, orang Mesir, yang mereka bahasa enggak bisa bikin Quran, tapi orang Indonesia semua bisa bikin Quran. Allah, ini Indonesia, negara kita. Beda dengan negara sana, beda kita ini mata Quran negara kita. Berarti lihat, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau ternyata kalian tanazuk, artinya apa? Kalian saling bertengkar satu sama dalam masalah apapun, kata Allah, faruddu ila Allah, hendaklah kembalikan kepada Allah, wa rasulih, kembali kepada Allah dan Rasul. Para hadirin, di ujung ayat Allah tutup, dzalika khair. Kalau kalian semuanya mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, dzalika khairun, itu yang paling baik, kata Allah, wa ahsan ta'wila, dan itu merupakan penjelasan yang paling baik. An-Nisa 59. Kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya dalam surah An-Nur, surat nomor 24. Ya. Surah An-Nur, surat nomor 24.
ayat ke-52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, sama lagi. Wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhsha Allah, dan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yattaqi, dan mereka sangat takwa kepada Allah. Karena takutnya kepada Allah, kenapa? Karena taatnya kepada Allah. Mereka tahu kepada Allah dengan yakhsha. Yakhsha di sini artinya takut yang punya aturan. Ada orang takutan karena takutan aja. Kadang-kadang tiap malam itu takutan. Iya. Ini enggak. Orang takut karena takut apa? Takut melanggar hukum Allah, takut melakukan hal-hal yang negatif. Dia takut, itu yakhsha. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, innama yakhshallaha min ibadihi, kata Allah, orang-orang yang paling takut di sisi Allah Subhanahu wa taala, min ibadihi, dari hamba-hambanya, al-ulama, para ulama. Para hadirin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan mereka takut kepada Allah, wa yattaqi, dan mereka bertakwa kepada Allah. Sudah takut, sudah taat kepada Allah, takut lagi, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, faulaika humul faizun, kata Allah. Mereka itu orang yang beruntung. Faiz, orang yang sukses. Faulaika, mereka itulah, kata Allah, humul faizun, orang-orang yang benar-benar beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Surah An-Nur ayat 52. Para hadirin, kita lanjutkan sekarang surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat nomor 33 ayat 70-71. Al-Ahzab surat nomor 33 ayat 70-71. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu, dan berkatalah kalian, omonglah kalian, kata Allah, qaulan sadida, dengan omongan yang benar. Qaulan sadida ay qaulan sadiqa, omongan yang benar, kata Allah, bukan omongan yang dicampur dengan macam. Enggak ada omongan yang dusta, enggak ada janji-janji palsu, enggak ada. Omongan yang benar, kata Allah. Qaulan sadida, bukan pakai syid ya. Kalau syid keras, syadid keras. Kalau sadid itu jujur, benar. Ai qaulan sadiqa. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, kemudian berkata-katalah, kata Allah Subhanahu wa taala, qaulan sadida, dengan omongan-omongan yang benar. 71 ini jaminan dari Allah. Kalau kalian berkata yang benar, bertakwa yang benar, kata Allah, lihat, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki seluruh amal perbuatan. Seluruh amal perbuatan akan diperbaiki oleh Allah. Jadi apapun itu, seluruh kebaikan-kebaikan akan diperbaiki oleh Allah, kekurangannya diperbaiki oleh Allah. Kenapa? Karena takwanya Allah, dan dia berkata jujur tadi. Karena berkata jujur itu tidak gampang berbahagia. Berkata jujur itu gampang? Tidak gampang, berat. Apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam keadaan tertentu, Masya Allah. Kalau kita berkata jujur bahaya. Iya. Kalau kita dalam kondisi santai segala macam enak. Iya. Tapi kalau sudah kita katakanlah mampu, yang dipercayakan oleh rakyat kepada kita, sementara ini bertentangan batin, ini kondisi ini, peraturan yang dibuat ini bertentangan dengan batin kita ini. Bukan hanya sekedar bertentangan dengan batin, bertentangan dengan agama kita sekalian. Kita sudah baca, kita sudah belajar, kita sudah paham bahwa ini bertentangan peraturan. Siapa yang tidak setuju silakan keluar. Ya, berhenti aja jadi anggota dewan berhenti. Siapa nggak setuju berarti dari sekarang, jangan terang-terangan ya dari sekarang. Gimana kira-kira? Kalau yang ngomong macam orang gampang, tapi yang dalam prakteknya, oh Masya Allah itu berat. Iya, kalau bahasa partai punya berat, bahasa otaknya berat, berat.
Itu nggak gampang berbuat. Kenapa? Karena bertentangan dengan hati nurani dan orang yang paling kejam kata Imam Ghazali. Orang yang paling sadis kata Imam Ghazali ialah orang yang berani bohong dengan diri sendiri. Kalau bohong sama gampang, tapi bohong dengan diri sendiri bukan perkara gampang. Tapi orang yang paling kejam ialah kata Imam Ghazali orang yang berani membohongi diri sendiri. Ada kawan sudah kan, maaf. Kalau orang sudah gitu, maaf apalagi. Karena kata-kata garuk, dia menggaruk, karena kata-kata. Ini kondisi ini. Kalau sudah kondisi seperti ini, berani melawan batinnya yang bertentangan, masya Allah, itu nanti akan susah di akhirat. Allah mengatakan qaulan sadida. Omonglah kata Allah qaulan sadida, omongan yang sudah, yang benar, yang jujur kata Allah, yang baik pasti. Apa jaminan Allah? Apa jaminan Allah ayat 71 Al-Ahzab? Yuslih lakum a'malakum, akan aku perbaiki kata Allah untukmu a'malakum, semua perbuatan-perbuatanmu, ibadahmu, kerjamu akan diperbaiki oleh Allah. Para hadirin, pernah ceritakan di sini. Ya, pernah ada orang bos satu kantor di Jakarta. Orangnya langsung cerita. Sudah mulai kan bisa baca Quran sampai bisa. Mulai kan bisa baca Quran. Mulai hanya tahu di alim sampai bisa lancar. Beliau ini ya karena dengan kesibukan segala macam di kantor, itu kerjaan dia nggak pernah selesai, nggak pernah selesai. Akhirnya ada begitu guru ngajinya datang, Ustaz gimana saya ini kerjaan saya di kantor nggak selalu kalah dan pokoknya macam-macam. Pokoknya janji hari ini mungkin ya 2 hari lagi baru selesai. Pokoknya temu kalah terus. Ustaznya orang kampung, jurusannya gini aja Pak, banyak baca Quran aja. Kata yang bos ini, nggak salah, saya nggak baca Quran aja, masya Allah, urusan saya nggak pernah selesai. Oh sekarang saya sudah baca Quran itu, gimana selesai? Kata ustaznya udah baca Quran aja. Ya, kalau perlu Pak dia bilang 1 hari 1 juz. Kata ustaznya, kalau perlu dia bilang baca Quran 1 juz 1 hari, 30 hari khalas selesai. Gimana ustaz? Kata ustaz nggak gimana-mana. Gimana ustaz? Nggak gimana-mana. Pokoknya bapak kerjanya kalau bapak. Ya, pada ustaznya terus ya, memang saya berikan solusi bisa. Mau bisanya guru ngaji aja sih, bujur itu. Karena sih guru ngaji bisanya dia ngaji aja. Ini kan nggak ada rame kan seorang ada paham apa, wah ya kan membaca benar-benar paham. Kita ini nggak ada paham apa, mau haji macam-macam, itu nggak paham. Allah sudah bilang dalam Quran, kullu ya'malu ala syakilatihi. Bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, berkatalah kamu, katalah sesuai dengan bidangmu, sesuai dengan profesimu, kemampuanmu, keahlianmu, kita tunjukkan itu. Kalau kamu tunjukkan itu kata Allah, kamu kelihatan siapa kamu. Tapi jangan orang. Akhirnya Ustaz karena orang ini karena mau perguruannya guru ngaji dituruti. Diturutinya, ya. Diturutinya baiknya ya. Alhamdulillah sehari sejus. Kadang-kadang kalau ada sampah di rumah, di kantor dihabiskan. Wah subhanallah ternyata berjalan sebulan 2 bulan. Kerjaan yang tadinya gak pernah beres-beres terus. Kadang-kadang katanya orang datang ke rumah dia. Kadang datang ke kantornya, Pak, ini biar saya selesaikan di sini Pak. Kan Allah sudah jamin sudah. Semua Allah jamin sudah dalam Quran, Allah jamin semuanya sudah. Inna ma'a bersama dengan kesulitan kata Yusran, Allah kasih kemudahan. Pasti mudah. Allah yang bilang itu. Persoalannya kita yakin Pak itu. Allahu Akbar. Ya yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki seluruh amal perbuatanmu kata Allah. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, la aku ampuni. Aku ampuni kata Allah untukmu dzunubakum, dosa-dosamu. Orang yang taat, orang yang bertakwa kemudian berkata yang jujur kata Allah, lihat. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa. Bukan hanya itu. Di ujung ayat ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Di ujung ayat sama dengan di atas ini, faqad faza fawzan 'azima. Maka dia kata
sungguh dia akan mendapatkan satu keberuntungan, fawzan azima, keberuntungan yang sangat besar, ialah surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, itu tadi surat Al-Ahzab ya, ayat 70-71. Kita lanjutkan. Ayat 17, ayatnya surat nomor 48, surat Al-Fatah. Surah Al-Fatah. Nah, para hadirin, ini cerita tentang peperangan. Semua kaum muslimin diajak oleh Rasulullah berperang. Walaupun ada sisi-sisi tertentu, ada orang-orang yang memang tidak ikut berperang, yang alasannya memang cukup. Tapi nanti di ujung ayat Allah jelaskan lagi yang masalah taat kepada Allah dan Rasul. Laisa al-a'ma harajun. Tidak ada bagi orang-orang yang orang-orang yang buta haraj, tidak berdosa orang-orang yang buta. Laisa harajun al-a'ma, gitu kalau bahasa Arab biasa. Laisa al-a'ma harajun, tidak ada dosa bagi orang-orang yang buta. Wal a'raj, dan tidak ada dosa bagi orang yang pincang, a'raj. Wala al-marid, dan tidak ada dosa bagi orang yang sakit, harajun, tidak ada dosanya kata Allah kalau mereka tidak ikut berperang. Karena kondisi mereka buta. Kalau buta kayak perang. Kan kalau perang begini kan lain. Kalau begini kan tinggal pincang. Kalau Pak Hari kan tanding langsung berperang, berhadapan langsung. Bagi orang buta, bagi orang sakit, bagi orang yang pincang kata Allah SWT, nggak apa-apa, boleh dia ikut berperang. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Ditekankan oleh Allah, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Para hadirin, ada cerita orang ini adik sini sudah mati dalam perang. Kemudian kita adik anak, pokoknya sekeluarga dalam peperangan. Banyak waktu dalam perang, kalau misalnya dalam perang Badar habis. Terus pada waktu perang Khandaq itu nggak parit. Waktu perang Khandaq itu orangnya sudah minta izin kepada Rasulullah, karena sini sudah tua. Ya, sini sudah tua. Bahkan paling berbahagia waktu sini berjalan sudah digotong. Ya, akhirnya tetap karena ketaatan kepada Allah dan Rasul dari itu tetap berangkat lagi digotong. Ya, mengucap Rasulullah kalau bahasa kitanya memaksa, ya Rasulullah, kalau biar tidak mengizinkan hari ini tidak mengizinkan deh. Kalau mengizinkan untuk berperang, buru-buru diri aja Rasulullah. Ya, saking pengen ikut berperang bersama Rasulullah, ya perang Khandaq. Kalau biar tidak mengizinkan ya Rasulullah, ulun apa? Ulun yang bunuh diri. Pada orang itu digotong. Alhamdulillah. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah, ya. Baik Rasul, silakan ikut berperang. Para hadirin, orang ini akhirnya mati dalam perang Khandaq tadi. Bahkan oleh musuh, karena Tuhan sini sudah tua, oleh musuh mustil itu dalam bahasa kita dimutilasi. Oleh musuh, oleh orang-orang kafir ini beliau dimutilasi semua, tinggal jari kelingking. Ya, sampai akhirnya Rasulullah mendoakan keluarganya. Ya, sampai jari kelingking dipegang Rasul, tinggal jari kelingking. Ya. Artinya apa? Begitu semangatnya kan? Karena mereka yakin kalau sudah ini perintah Allah dan perintah Rasulnya, pasti balasan surga sudah, tidak ada balasan yang lain. Makanya Allah lanjutkan dia. Kata Allah, boleh tidak ikut berperang, boleh segala macam, orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit, segala macam. Nah, ayat ini berkenaan dengan turun dengan orang ini. Akhirnya Allah katakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam kondisi seperti ini bilang, enggak, saya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Untuk bayangkan bentuknya jamaah lagi, jannatin pakai alif, jannatin, surga-surga, bukan surga itu. Allah katakan yudkhilhu jannatin, dimasukkan ke dalam surga-surga, kata Allah, lihat, tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa may yatawalla, tapi barang siapa yang berpaling dari ketentuan Allah, barang siapa yang berpaling dari taatnya kepada Allah dan Rasulnya, berpaling dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, lihat, yu'adzibhu 'adzaban alima, akan kami siksa, kata Allah, adzaban alima, dengan azab yang sangat pedih, kata Allah. Orang-orang yang berpaling tidak mau taat, tidak mau ikut berperang, tidak mau menyatukan segala macam, kata Allah, akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Al-Fatah ayat 17, surah nomor 48. Para hadirin yang berbahagia, kemudian yang berikutnya dalam surah An-Nisa ayat 69, dimulai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maksudnya pada Rasulullah Muhammad, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka Allah berikan kepada mereka apa-apa yang Allah telah berikan, an'ama Allahu 'alaihim, kepada mereka yang telah Allah berikan, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, karena mereka benar-benar taat kepada Allah dan Rasul. Surga yang mereka dapatkan sama dengan surga yang para nabi. Surga yang mereka dapatkan sama dengan surga orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dalam perbuatan dan perkataan. Wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, kata Allah, akan bersama mereka nanti. Wa hasuna ulaika rafiqa, masyaallah. Dan mereka itulah, kata Allah, hasun, orang-orang yang paling baik, rafiqan, sebagai kawan. Di kawan di mana? Dalam surga, bukan dunia, bukan, dalam surga. Wa hasuna, dan itulah yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika rafiqan, sebagai teman-teman. Rafiq kan sering bahasa Arab, sering rafiq karena rafiq itu kawan. Kawannya di surga bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. An-Nisa surah nomor 4 ayat 69. Kemudian ayat yang ke-80, surat yang sama. Surat yang sama artinya surat An-Nisa. May yuti'ir rasulah, barang siapa yang taat kepada Rasul. Kalau tadi kan may yuti'illah wa rasulahu. Kalau sekarang enggak, may yuti'ir rasulah, siapa yang taat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah, sama dengan taat kepada Allah. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah, maka orang yang taat kepada Rasul hakikatnya sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla, kalau ada orang-orang yang berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mau taat kepada Allah dan Rasulnya, dia. Allah katakan kepada Rasulullah, "Fama arsalnaka 'alaihim", wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, katalah, tidak aku mengutusmu kepada mereka hafizan, sebagai penjaga mereka. Sebagai penjaga mereka, apa? Memperhatikan mereka yang berlebih. Enggak, kata Allah, cukup. Sampaikan kebenaran, sampaikan yang salah, yang benar-benar, sampaikan kepada mereka. Mereka tidak beriman, bukan urusan lagi. Fama arsalnaka 'alaihim hafizan. An-Nisa ayat yang ke-80, 69, 86. Para hadirin, kita lanjutkan dulu. Yang sudah kita kupas di awal tadi. Ya. Ini menunjukkan atau memberikan pemahaman kepada kita
Tidak mesti pendapat atau ditaati oleh orang banyak itu benar. Kita orang terus. Tidak mesti dan tidak pasti bahwa yang mayoriti semua orang menuju ke sana itu benar, belum tentu. Ya, karena memang kita ini kan maksudnya sudah demokrasi barat sudah, bukan demokrasi Islam. Ya demokrasi Islam itu kan yang banyak mau dia salah mau dibilang nggak perlu, yang penting banyak dia akan benar. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam tidak begitu. 1000 menyatakan benar tapi satu menyatakan salah, ternyata dia yang benar, yang menyatakan salah satu orang, itu yang dipegang. Iya. Tapi demokrasi nggak begitu. Iya. Demokrasi nggak begitu. Demokrasi pokoknya banyak. Banyaknya itu curang, nggak perlu, yang penting banyak. Iya. Para hadirin kita lihat. Ya, ini peringatan Allah ini. Dalam surah apa ini? Al-An'am. Al-An'am itu surat nomor 6. Al-An'am surat nomor 6 ayat 116. Peringatan dari Allah. Wa in tuti' a'thara man fil ardh. Kalau kalian wahai manusia kata tuti' menuruti mentaati aktsara man fil ardh, kebanyakan manusia-manusia yang ada di bumi ini, artinya mayoriti. Kalau kamu mentaati kebanyakan manusia-manusia yang ada di permukaan bumi, kata Allah dia, yudhilluka an sabilillah, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah yang bilang akan menyesatkanmu an sabilillah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang banyak ini kata Allah yang mayoriti ini ya. Yattabi'una ila Allah. Mereka tidak mengikuti apapun, yang mereka ikuti hanya sekedar apa? Prasangka, perkiraan. Banyak kadang-kadang bisa dimanipulasi karena kenapa perkiraan, dikira-kira. Jadi nggak mesti yang banyak itu benar nggak. Kenapa? Kalau kalian menuruti kata Allah, la yudhilluka an sabilillah, akan menyesatkanmu dari Allah. Kenapa demikian dia? In yattabi'una ila Allah, mereka tidak mengikuti apapun, kata Allah, prasangkanya. Kira-kira baca itu. Ya. Wa inhum illa yakhrusun. Lebih parah lagi, wa inhum illa yakhrusun. Bahkan mereka kata Allah, illa kecuali yakhrusun, membuat kebohongan. Ya, dusta, bin bohong, bin dusta, bin andun. Berarti dusta. Itu yakhrusun. Asal khalis itu kan, kalau khalis itu kan bahasa kita tamak. Artinya amuninya karena dusta, mau. Ada loh manusia yang karena dusta mau. Ya. Kenapa nampal banyak mana ya? Sakit nampal aja. Kawannya paham. Jangan dusta lagi aja. Jangan dustanya, sampai serba apa ya? Orang minum modernnya kan minum dusta sampai. Subhanallah, ada jenis manusia yang subhanallah amunnya ada dustaannya apa? Allahu Akbar, ini sudah penyakit ini. Iya. Iya, kumulkadib keteras. Hati-hati kalian bilang berdusta. Iya. Apalagi sampai masuk menjadi berdusta agama, ya Allah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ancaman orang-orang yang mendustakan agama, fawailun lil musallin. Bahkan sholatnya pun kata Allah celaka. Sholat sekalipun dia sholat, tetap di sholatnya celaka. Sholatnya kenapa? Mendusta. Allahu Akbar. Iya. Hadirin yang berbahagia. Ya. Itu surah tadi surah Al-An'am 116. Sekarang ayat berikutnya menjelaskan tentang larangan-larangan dari Allah. Ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala sudah kita sebutkan di awal, lawan dari taat maksiat. Tapi karena Allah tidak pakai kalimat maksiat, enggak. Tapi karena dia pakai langsung la tuti', jangan taati. Jadi bentuk melawannya itu ialah jangan ditaati, atau yang kedua maksiat. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi surah nomor 16 ayat yang ke-28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali kalian taati kata Allah man, orang-orang yang
aghfalna qalbahu, orang-orang yang kami lalaikan, kata Allah, qalbahu hatinya, an dzikri, dari bimbingan kami. Awalnya lalai, lupa, lalai. Banyak lupa, yahnun khadina. Banyak yahnun akhirnya Allah lalaikan saya. Karena mereka mau lulu Allah SWT, akhirnya yahnun lupa, terpura-pura segala macam. Akhirnya langsung man aghfalna qalbahu an dzikrina, kami lupakan hati mereka, kata Allah, an dzikrina, dari bimbingan kami. Jadi mereka janji palsu, mereka bohong segala macam. Udah biasa, kenapa? Dia ingat kepada Allah lagi. Orang kalau ingat kepada Allah nggak mungkin bohong, berbagi. Orang kalau ingat kepada Allah itu nggak mungkin dia bohong. Iya. Nah, kita dengar ceritanya itu. Cerita siapa? Ya banyak kapasitasnya menjelas cerita seorang imam. Iya. Jangan nama pokoknya kamu jangan berdusta. Jangan berdusta, sebab kondisi apapun jangan berdusta. Banyak cerita ini, cuma jelas ini cerita ini benar, walaupun oknumnya macam-macam. Akhirnya satu saat kita yang perjalanan Qatul Tariq dihadang oleh para perampok. Melihat kan anaknya kan? Iya. Dia perampok, apa buat? Iya. Dibilang yang mana? Yang di kantongnya? Kantongnya diambil. Oh. Ini dalam kantong ini duitnya sekian, emasnya sekian. Kepada jujur. Karena ingat tuh pesan kuitan tadi, jangan bohong dalam menjawab. Subhanallah, berbagai macam akhirnya perampok disadari, ya Allah, aku ini sudah sekian tahun hidup, kerjaanku merampok, merampas barang, bahkan sering bohong, kata mereka. Anak ini subhanallah tak bohong, padahal menyiksa dirinya. Akhirnya para perampok tadi, Allah dengan izin Allah semua mereka tobat akhirnya pada Allah. Para hadirin dia, ya. Para hadirin. Tapi orang-orang yang kata Allah, orang-orang yang lalai, yang gak ingat kepada Allah, jangan ditaati, kata Allah. Apalagi pemimpin, jangankan pemimpin ini orang yang bukan Islam, orang Islam tapi dia gak pernah ingat kepada Allah, lalai kepada Allah, wala tuti, jangan ditaati. Coba. Iya, apalagi sudah. Kemudian bukan hanya sekadar mereka lalai untuk zikir kepada Allah, wattaba, dan mereka mengikuti, kata Allah, hawa nafsu dituruti. Iya. Kalau pengen kaya, pokoknya hantam terus, pokoknya yang penting soal suki. Ya, sudah soal bari itu beratan, sunyi beratan. Nah, begitu orang, ada prinsip begitu orang. Kita sering ketemu orang-orang berbeda begitu orang. Gampang kalau mau soal berurus, anak julungi masing-masing sunyi, enggak lagi bang. Ya, sunyi juga ya. Ya. Banyak kan ada orang kaya yang punya prinsip begitu orang. Iya. Atau orang yang punya posisi, punya jabatan ada. Enggak apa-apa, pokoknya gelontorkan dana sebanyak yang penting. Anak kita berkuasa, anak kita mampu nanti. Ya Allah. Hati-hati berbagai program. Ya, kita bisa memberikan karena dia mesti di pengajian. Kita nggak bisa ngomong keluar di pengajian. Kenapa? Karena Rasulullah sudah bilang, Rasulullah sudah mengatakan, jelas kata Rasulullah. Ya. Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Ini yang ngomong ini Sayyidul Mursalin, pemimpin seluruh nabi, seluruh rasul. Nabi yang paling terhormat, yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi, apabila satu masalah, satu perkara, satu jabatan, satu kedudukan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, pantas jadi sah, itu banyak hancurnya. Pantas jadi satu kiamat ya Rasulullah. Ya Rasulullah yang bilang, kecuali kita akan percaya kepada Rasulullah. Wah gampang ya, seorang balik kurus selesai. Nggak bisa, kurus nggak bisa menyelesaikan. Nggak ada kurus bisa menyelesaikan masalah, nggak ada. Orang lagi sakit hati, orang lagi kecewa, dulu lagi kurus, tetap sakit hati. Ini menghilangkan berbagai. Iya, lihat. Kata Rasulullah SAW mengatakan, apabila disahkan satu masalah
yang bukan kepada ahlinya, itu aja kacau. Ada ulun menjadi suruh jadi anak ulun, apa yang dari bisa di dewa. Kalau kau tidak paham, ada apa? Kalau ceramah oke, mau bidang kita di sini. Terus sama macam-macam, kita memang bisa di sini. Allahu Akbar. Kata Allah SWT, jangan taati orang-orang yang telah kami lalaikan hati dari bidang kami. Kemudian buat hawa dan mereka senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Bayangkan, kata Rasulullah SAW, nafsu manusia itu tidak akan pernah selesai nafsu manusia. Tidak ada orang. Cukup besok saya sekali itu. Nggak ada. Nah, nafsu manusia tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti, kecuali kata Rasulullah sudah digiring ke kubur baru selesai. Andai kata manusia kata dikasih satu gunung emas, gunung Uhud dirubah Allah jadi emas, gunung Uhud di Makkah itu kan kanan ada, dirubah oleh Allah jadi apa? Jadi emas. Maka dia minta yang kedua, ya Allah bikin lagi gunung emas. Tidak ada selesainya nafsu manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah satu jabatan pengen jabatan ini pengen, itu terus kenapa? Nafsu manusia tidak pernah kenyang. Makanya doa Rasulullah terang, wa min nafsin la tashba. Di doa Rasulullah, ya Allah jauhkan aku dari apa? Dari nafsu la tashba yang tidak pernah kenyang. Itu doa Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, terus iman tidak bermanfaat. Yang terakhir wa min nafsin la tashba, nafsu yang tidak pernah kenyang. Sedikit lagi. Wattaba hawa, dan mereka memperturutkan hawa nafsunya, katalah wa kana amruhu, dan urusannya, perkaranya kata Allah Subhanahu wa taala yang mereka urus furudha, melampaui batas. Furud itu tafrid, artinya melampaui batas. Furudha melampaui batas. Sedikit lagi. Ya. Lumayan kipayo tanam tulis saya. Ya. Melipat batas mana di kasur, apa bukan di kursi, kasur. Soalnya sakit tuh batas. Asal berpertumbuhan dong. Dikit lagi. Ini larangan lagi dari Allah. Larangan dari Allah. Fala tuti'il kafirina. Jangan kamu taati orang-orang kafir, kata Allah yang bilang. Ya. Atau orang-orang yang punya nuansa kekafiran. Cara berpikirnya berpikir bukan cara Islam, tapi cara orang kafir dia berpikir. Fala tuti', jangan ditaati, gitu. Tapi kan negara kita bukan negara Islam, sudah. Kalau mau itu masih ngomong lagi. Itu kan cerita Quran ya, betul kan? Kita orang Islam, kitab suci kita Al-Quran, kita jelaskan Quran. Kalau sudah ngomong kita negara bukan Islam, ya sudah, nggak usah ngomong lagi. Ya. Tapi yang jelas kita jelaskan Quran ini. Fala tuti'il kafirina, jangan kamu taati orang-orang kafir, kata Allah, atau yang cara berpikir cara kafir. Ini beda apa lagi? Lebih bahaya lagi. Orang Islam ngakunya sholat, ngakunya berangkat haji, ngakunya puasa, tapi cara berpikirnya cara orang kafir. Lebih bahaya lagi. Wajahidhum bihi, dan perangilah mereka, lawanlah mereka, kata Allah, bihi, jihad dan kabir, dengan jihad yang besar. Allah yang bilang surah Al-Furqan ayat 52, Al-Furqan surah nomor 25. Al-Furqan itu surah nomor 25 ayat 52. Ya. Kemudian surah Al-Ahzab, kembali ke surah Al-Ahzab ayat 1. Ya, kemudian nanti ketemu lagi Al-Ahzab juga ayat 58. Al-Ahzab itu surah nomor 33. Mohon maaf, belum sengaja menyebutkan kenapa sebutkan nomor suratnya, supaya nanti kalau jemaah kepengen ingat, oh ya di rumah dibuka lagi. Ya, silakan baca terjemahnya. Kalau dianggap belum ada oleh Allah, karena bayar sini. Silakan. Makanya sebutkan surat nomor sekian, ayat sekian. Kita ketemu lagi surat Al-Ahzab ayat yang pertama. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, hai iman. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian wala tuti'il kafirina wal munafiqin,
jangan taat kepada orang kafir dan orang-orang munafik. Para hadirin, ini jangan dipahami Nabi berarti pernah tidak taat, pernah taat kepada orang kafir. Bukan itu ayatnya, bukan itu maksudnya. Ini penegasan juga. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, jangan taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kata Allah. Innallaha kana aliman hakima, Allah Maha mengetahui sekaligus Allah Maha bijaksana. Para hadirin, itu surat Al-Ahzab ayat 1. Kemudian ayat 48-nya. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, jangan taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kata Allah. Wa ta'adzahum, tinggalkan gangguan mereka, jangan hiraukan gangguan mereka. Kalau bahasa muda sekarang, cuekin aja gangguan mereka. Wa ta'adzahum, tinggalkan seluruh gangguan mereka, tipu dia mereka, tinggalkan, kata Allah. Bahasa banyak, jangan diherani. Wa tawakkal 'ala Allah, titik tekannya Allah ajarkan. Silakan kamu lawan mereka, kamu tidak taat mereka, tapi taatnya kepada Allah. Kemudian wa tawakkal 'ala Allah, tawakkallah kepada Allah, semuanya serahkan kepada Allah, itu tawakal. Wa kafa billahi wakil, cukup hanya Allah yang wakil, yang menjadi wakil, artinya menjadi melindungi kita. Itu surat Al-Ahzab 48. Sekarang agak jauh sedikit. Surat nomor 76 Al-Insan. Al-Insan yang sering dibaca di Asyid Al-Qarmah Jumat. Ya. Ayat 24. Fasbir li hukmi rabbik. Hai Nabi, hai umat Islam, hai orang-orang beriman, katalah fasbir, sabarlah kalian li hukmi rabbik, terhadap hukum-hukum dari Tuhan. Sabar di hukum Allah, sabar. Kemudian Allah katakan, ya, wala tuti minhum, dan jangan sekali-kali kalian mentaati siapa? Minhum, dari mereka, orang-orang athiman, yang senang melakukan dosa, au kafuran, atau orang-orang yang sedang melakukan kekufuran. Jangan taati mereka yang senang melakukan perbuatan dosa dan orang-orang kafir. Yang paling terakhir, kalau dari terakhir ini paling terakhir, ya, surat Al-Qalam. Al-Qalam itu surat nomor 68. Surat nomor 68 Al-Qalam. Fala tuti'il mukadzibin, jangan kalian taat kepada al-mukadzib. Dalam bahasa Arab dibedakan. Ada tambahan tasydid dulu. Ya, fa'al, berbuat. Tapi fa'al, bujur-bujur berbuat. Makanya Allah mengatakan fa'al lima yurid. Allah fa'al, benar-benar melakukan, yurid yang dia kehendaki. Kadzib, bohong. Tapi kalau kadzab, tukang bohong. Ya, makanya Allah katakan, lihat, Allah katakan fala tuti'il mukadzibin, jangan kamu taati para pembohong-pembohong. Ya. Hadirin, itu ayat yang ke-8. Ayat 10-nya lanjutan. Karena artinya ayat 8 kemudian 9. Yang ke-10 wala tuti kullah halafin mahin. Jangan kamu taati, katalah kullah, setiap orang-orang halafin, gampang bikin sumpah. Halaf, halaf itu kan apa? Sumpah. Halaf, senang bersumpah. Jangan kamu taati kullah, setiap, katalah halafin, orang yang senang sumpah, kata mahin, melakukan perbuatan hina. Dia nggak apa-apa, melakukan perbuatan hina. Bahkan sumpah sekarang, kenapa? Yang sudah hobinya ini. Kalau sudah menjadi karakter, menjadi hobinya seperti ini, fala tuti, jangan ditaati, kata Allah. Ini beritahu. Para hadirin berbahagia, mudah-mudahan kita diingatkan Al-Quran, insyaallah. Ya. Kalau kita taati Allah dan Rasul, kita akan mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia. Ya, yang paling penting kebahagiaan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan kita sampaikan menjadi renungan buat kita bersama. Ya, kemudian dalam artian mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang punya kekurangan,
kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, sekuat iman kita, sekuat ketakwaan kita kepada Allah SWT, kita senantiasa menghindar dari hal-hal yang tidak disenangi dan dibenci oleh Allah SWT. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka